Pochettino berharap dapat kembali meraih kemenangan pada hari Minggu ketika Chelsea menghadapi Bournemouth di Stadion Vitality. Chelsea memasuki pertandingan ini setelah mengalami kekalahan yang mengecewakan dari Nottingham Forest di Stamford Bridge sebelum jeda internasional. Sementara itu, Bournemouth akan berusaha untuk meraih 3 poin pertama mereka musim ini setelah Bryan Mbeumo menyelamatkan 1 poin terlambat untuk Brentford. Meskipun Pochettino masih menunggu beberapa pemain kembali dari tugas internasional, ia masih dapat bekerja dengan beberapa bagian penting dari teka-teki ini. Football London telah melihat 5 hal yang mencolok dalam latihan saat Chelsea bersiap untuk bertarung dengan Bournemouth akhir pekan ini. Mudryk dan Chilwell bergabung bersama. Sejauh ini Mikhailo Mudryk jarang mendapatkan kesempatan di tim utama, hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan di mana Chelsea seringkali mencari gol melawan tim yang bertahan rapat. Sebenarnya dia hanya bermain penuh 90 menit dalam Premier League sekali, hanya memulai 7 kali dan masuk dari bangku cadangan sebanyak 11 kali. Sejauh ini Mudryk belum pernah memulai lebih dari 2 pertandingan berturut-turut untuk Chelsea. Namun dia mendapatkan kritik yang cukup berat setelah Chelsea memulai musim di bawah kendali Todd Boehly yang begitu lambat. Jadi sebagian besar pendukung telah memanggil Pochettino untuk akhirnya memberi kepercayaan kepada Mudryk di posisi sayap kiri dan telah menggeser Ben Chilwell kembali ke bek kiri. Armando Broja dan Benoit Badiashile telah kembali. Broja dan Badiashile terlihat dalam aksi yang cukup intens dan kembali berlatih bersama tim utama seperti biasa setelah mengalami cedera masing-masing. Meskipun kemungkinan besar keduanya tidak akan langsung dimainkan secara penuh. Mereka berharap bisa mendapatkan beberapa menit bermain di pesisir selatan. Cole Palmer dan Levi Colwill mungkin akan disiapkan untuk memulai berdasarkan teori baju lindung kami. Kedua pemain Chelsea adalah satu-satunya yang terlihat mengenakan bib biru muda saat latihan. Itu telah menunjukkan bahwa mereka adalah Magic Man yang ditunjuk seseorang yang bermain dalam tim yang memiliki bola selama permainan kecil. Dengan memasukkan Magic Man, para pemain diajarkan bagaimana menciptakan ruang bagi diri mereka sendiri dan rekan tim lainnya dengan hanya melepaskan bola. Dalam apa yang tampaknya adalah permainan kecil, Palmer dan Colwill mungkin telah bergantian menjadi Magic Man, yang berarti bahwa yang pertama akhirnya bisa tampil di posisi tengah, sementara yang terakhir bergerak ke bek tengah kiri. Đorđe Petrovic yang Chelsea datangkan dari New England Revolution selama musim panas tampil dalam latihan selama dipanggil ke tim nasional Serbia. Meskipun Pochettino belum diberi alasan untuk menggantikan Robert Sanchez, pemain berusia 23 tahun itu tampak antusias untuk memberikan kesan. David Washington yang bergabung dengan Chelsea dari Santos menjelang akhir jendela transfer musim panas juga terlihat dalam aksi. Wonderkid berusia 18 tahun ini menawarkan Pochettino opsi wildcard dari bangku cadangan, dan dengan Broja masih belum pulih sepenuhnya, ia bisa sangat berguna akhir pekan ini untuk Chelsea. Ada kabar buruk datang bagi Chelsea. Dua pemain mereka, Malo Gusto dan Moises Caicedo, dilaporkan mengalami cedera. Setelah hampir 2 pekan libur, Chelsea akan kembali beraksi di ajang Premier League. Mereka akan bertandang ke markas Bournemouth pada akhir pekan nanti. Football London mengklaim bahwa usaha Chelsea untuk bangkit itu semakin terkendala. Dua pemain mereka mengalami cedera di jeda internasional. Kedua pemain tersebut mengalami cedera ketika membela timnas Prancis U21 dan timnas Ekuador di jeda internasional kali ini. Belum dijelaskan seberapa parah cedera yang dialami kedua pemain tersebut, namun keduanya diragukan tampil menghadapi Bournemouth. Kabar cedera yang menimpa Malo Gusto sendiri menjadi masalah bagi Chelsea. Mereka saat ini kehabisan stok bek kanan. Sebelum jeda internasional, Chris J mengalami cedera hamstring, sehingga cederanya Gusto membuat stok bek kanan Chelsea telah habis. Alhasil Pochettino harus menjadikan salah satu pemain mereka jadi bek kanan dadakan di pertandingan melawan Bournemouth pekan nanti. Gelandang Chelsea Enzo Fernandez tetap malu-malu ketika ditanya mengenai posisi favoritnya saat ia bertugas bersama timnas Argentina. Ia sekarang memainkan peran yang lebih menyerang di tim Pochettino. Pemain berusia 22 tahun itu dimainkan sebagai gelandang bertahan di bawah asuhan Graham Potter dan Frank Lampard, sebelum akhirnya didorong ke posisi yang lebih maju di bawah arahan Pochettino. Setelah kedatangan Moises Caicedo dan Romeo Lavia, Enzo Fernandez diharapkan untuk terus beroperasi sebagai pemain nomor 8 dan menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Namun meskipun ia diberi kebebasan untuk menjelajahi sepertiga akhir lapangan di Chelsea, ia memiliki peran yang lebih dalam untuk Argentina.
Untuk negaranya, Enzo Fernandez sering bermain sebagai gelandang bertahan atau deep lying playmaker. Menjelang dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang krusial, yakni melawan Ekuador dan Bolivia dalam beberapa hari ke depan, sang bintang The Blues ditanyai mengenai peran mana yang paling ia sukai. Sekarang saya bermain lebih jauh ke depan, tetapi itu tidak berubah karena saat kecil saya bermain sebagai pemain nomor 5 dan 8, kata Enzo dikutip dari ESPN. Saya tidak memiliki masalah, tetapi ini adalah perbedaan besar. Dari posisi 5 mungkin Anda harus bertahan dengan para pemain bertahan, tetapi kemudian Anda harus melepaskan lebih banyak bola dan membantu para penyerang. Bintang Chelsea Mikhailo Mudryk mendapat peringatan dari klubnya untuk tidak terlalu keras dalam berlatih. Ditakutkan jika ia terlalu memforsir dirinya, maka justru performanya di lapangan yang masih jauh dari kata baik akan semakin memburuk. Bukan rahasia lagi jika mantan pemain Shakhtar Donetsk tersebut kerap membagikan aktivitas latihannya di media sosial, sehingga Chelsea juga berusaha untuk melindungi penggawaannya itu dari gosip miring dunia maya. Dilaporkan dari The Athletic, Chelsea ingin agar Mudryk mengurangi volume latihannya, terutama di pusat kebugaran. Selain menempa tubuhnya di gym The Blues, Mudryk juga masih menjalani program individu bersama pelatih pribadinya. Liga Inggris memang kompetisi yang sangat mengutamakan ketahanan serta kekuatan fisik. Namun Chelsea tidak mau sampai Mudryk harus cedera karena kebanyakan mengangkat beban. Kini saja Mudryk sudah mengalami satu kasus cedera yang memaksanya absen untuk sekitar 1 pekan. Jika nanti harus menepi lagi, maka Chelsea akan semakin kesulitan untuk menemukan tempat baginya di starting 11. Mudryk hanya ingin menjadi lebih hebat, publik harus belajar untuk tidak mengusiknya. Ia pribadi yang baik, sebut sumber yang diklaim dekat dengan Mikhailo Mudryk. Dia akan berada di gym sebelum dan setelah latihan rutin, itu memang hobinya. Pemain Chelsea lain sudah paham soal dedikasinya, tambah sumber itu lagi. Memasuki musim penuh pertamanya bersama Chelsea, Mikhailo Mudryk belum juga menunjukkan kenapa ia pantas dibeli seharga 100 juta euro. Belum sekalipun ia menjadi starter di 3 laga perdana London Biru musim ini, dan hasilnya gol serta assist belum terlahir dari kakinya. Di lini depan, pelatih Pochettino masih lebih suka mengandalkan Nicolas Jackson dan Raheem Sterling dengan Courtney Chukwuemeka sebagai penopang keduanya. Mudryk hanya dijadikan sebagai substitusi saja di semua kesempatannya bermain, dan itu pun dengan total penampilan 67 menit. Situasi ini bisa lebih buruk lagi bagi penyerang sayap 22 tahun tersebut karena salah satu bintang utama Chelsea, Christopher Nkunku, tengah cedera panjang. Jika Nkunku dalam kondisi fit, maka Mudryk otomatis akan semakin merosot dalam hierarki opsi pemain depan.